sekarang belum. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut dulu, Bapak Ibu. Nanti eh, saya butuh pendapat dan masukannya. Mungkin nanti sampai dengan satu lembar, mungkin dulu nanti baru kita bahas lagi seperti itu, Bapak Ibu. Yang keempat, sasaran kegiatannya yaitu meningkatnya sarana pendukung pelayanan keagamaan. Di sini ada persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan. Misalkan ada rehab, ada peningkatan sarana peribadatan, silakan disampaikan targetnya. Yang kedua, terkait peningkatan kitab suci yang disediakan, ada persentasenya. Kemudian yang ketiga terkait peningkatan buku buku keagamaan, yang keempat terkait masjid atau musola yang bersertifikat arah kiblat seperti itu. Jadi datanya ada di Bapak Ibu sekalian. eh, Jumlah rumah ibadahnya berapa, yang ditingkatkan sarananya berapa, yang ditingkatkan kitab sucinya berapa, untuk masjid musola yang saat ini ada berapa, yang sudah ada sertifikat arah kiblatnya sudah ada berapa, bisa dibuatkan targetnya masing-masing. Yang kelima terkait penyuluhan agama, jadi kualitas penyuluhan agama. Di sini eh, yang pertama, persentase MOU, PKS, dan bentuk kerjasama penyuluhan yang ditindaklanjuti. Jadi eh, penyuluh, penyuluh itu kan mungkin ada MOU atau perjanjian kerjasama. Misalkan dia menyuluh di mana itu apa namanya mungkin ada beberapa kelompok kelompok-kelompok yang mengajukan penyuluhan. Pak, Bu, saya mau minta diberikan penyuluhan. Nanti Bapak Ibu penyuluh ini kan ada beberapa apa namanya MOU atau permintaan itu, berapa yang ditindaklanjuti seperti itu. Nanti itu sebagai evidennya seperti itu. Kemudian yang ke B, rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran. Jadi satu orang penyuluh itu untuk berapa kelompok sasaran seperti itu. Bisa 1:10, 1:5, 1:6, tergantung daripada di tempat Bapak Ibu sekalian seperti itu. Yang ke C yaitu persentase pemenuhan jumlah penyuluh pada tiap jenjang fungsional. Saya kurang tahu sih di teman-teman penyuluh, kalau penyuluh PNS itu ada tingkatannya, ada pertama, ada muda, ada madya, seperti itu. Nah, itu nanti pemenuhan seperti apa. Tapi kalau non PNS, nanti kita akan nanti mungkin ada masukan dari Bapak Ibu sekalian, dimohon eh, bisa memberikan masukan. Untuk tahap pertama yang keenam yaitu meningkatnya akses calon pengantin terhadap layanan bimbingan perkawinan. Bapak Ibu bisa eh,
di sini adalah indikator kinerjanya yaitu persentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan. Jadi misalkan calon pengantinnya ada 10, yang mendapatkan bimbingan perkawinan adalah 10, berarti 100% seperti itu. Biasanya sebelum ada, kalau ini ada perkawinan, biasanya ada bimbingan dulu seperti itu diberikan. Nanti bisa berkoordinasi dengan eh, kalau di Islam di KUA, kalau di yang lain nanti agama yang lain nanti bisa Bapak Ibu bisa beri masukan karena saya masih kurang pengetahuan seperti itu. Kemudian yang ke B, persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat khusus pranikah. Nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan target-targetnya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, untuk yang halaman 1 ini penjelasannya seperti itu, dan ini tidak harus semuanya ada di Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu merasa tidak ada yang akan dievidenkan, tidak ada yang akan apa namanya dijadikan eviden untuk kinerja saat ke Bapak Ibu, ya dihapus aja seperti itu. Karena eh, Perkin ini akan turun ke SKP pimpinan seperti itu. SKP pimpinan akan didistribusikan ke SKP masing-masing pegawai seperti itu. Jadi Pak Ibu seperti itu untuk dari 1 sampai nomor 6 mungkin ada yang perlu dibahas, didiskusikan seperti itu. Izin Pak, dari Bovendigul Pak. Siap, Pak Rahmat. Eh, Gini Pak, saya selama ini masih kebingungan tentang target ini. Jadi kan kalau dari file yang diberikan ke kami tadi itu, ini merupakan target kinerja dari Kak Kanwil, ya kan Pak? Iya, Yang per- yang perlu kita pahami bersama ini target kinerja dari Pak Kak Kanwil. Jadi begini Pak, apakah eh, bagaimana cara menghitung targetnya ini Pak? Soalnya gini, kan apa berbanding ini kan berbanding lurus dengan LKKL kita atau DIPA kita. Jadi yang kami temui kendala di lapangan itu karena targetnya sekian persen, terus anggarannya tidak ada, itu kadang apa namanya di luar ekspektasi kami, begitu. Jadi kalau misalnya tadi ini Pak Kakanil punya target 100%, kami mengikutinya atau kami boleh lebih rendah atau boleh lebih begitu. Jadi kami butuh apa namanya penjelasan tentang perhitungan targetnya, apakah mengikuti atau ada perhitungan lain. Karena biasanya sih saya tidak tahu ya, karena selama ini saya tidak ikut ngikutin apa namanya eh, apa namanya penyusunan ini secara internal kami. Ini jadi polemik ketika Triwulan dimintakan laporan SIPKA begitu. Jadi ini pembagian apa prosentasenya setiap triwulannya mesti dipenuhi berapa, target tahunannya berapa itu kan kalau patokan dari Pak Kakanwil sekian di daerah itu seperti apa sebaiknya. Jadi tolong diarahkan juga seperti itu. Baik. baik, terima kasih Pak Rahmat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah draft di Kanwil. Kanwil itu kan nanti akan masing-masing apa namanya kepala kantor itu kan akan mengambil bagian masing-masing seperti itu ya. Istilahnya kan kayak SKP. SKP itu Pak Kanwil punya apa namanya kinerja seperti itu. Ini yang akan beliau apa namanya targetkan seperti itu. Nah, nanti teman-teman kepala kantor itu kan mengambil
apa namanya istilahnya Mau jalan tuh jangan eh, bicara, gitu diam saja. mengambil indikator apa yang apa mengambil indikator dari Pakanwil seperti itu ya. Ya, mengambil indikator yang ada di Pakanwil untuk dijadikan indikator kinerjanya seperti itu. Jadi em, tadi makanya saya tadi sebelum apa namanya mengakhiri saya bilang tidak semua apa namanya indikator itu ada di masing-masing daerah seperti itu dan juga tidak tidak harus nilainya sama dengan nilai yang ada di Kanwil seperti itu. Nilai di Kanwil itu kan nilai kumulatif daripada semua kabupaten kota seperti itu. Dan juga apa namanya eh, indikatornya tadi tidak semua harus diambil seperti itu. Kemudian perlu disampaikan di sini bahwa eh, kita harus memisahkan antara anggaran dan kinerja. Anggaran dan kinerja. Jadi eh, kinerja itu kan melekat di masing-masing bapak eh, jabatan ya, seperti itu. Apa namanya? eh Sebenarnya dalam mengisi SIPKA, kemarin saya juga sudah sampaikan ke Mas Arief, SIPKA itu tidak harus ada cantolan anggarannya seperti itu. Jadi selama ini kita selalu mencantolkan anggaran di kinerja seperti itu. Sehingga pada saat kita membuat apa namanya membuat laporan SIPKA-nya itu apa namanya sejalan dengan anggaran seperti itu. Misalkan eh, ada yang eh, persentase apa gitu ya, persentase. Sebenarnya kita bisa di perencanaan persentase apa namanya data yang sesuai dengan perencanaan. Sebenarnya kalau menurut kami itu tercapai 100%. Tapi karena misalkan anggarannya itu tidak terserap semua, misalnya 99,9%, itu kan berarti kenapa kita tidak apa kinerjanya tidak 100% aja karena itu kan kinerja seperti itu bukan bukan research anggaran seperti itu. Jadi, jadi perlu di kita apa ya brainstorming gitu ya apa namanya istilahnya eh, merubah pandangan lagi bahwa kinerja itu apa namanya em, tidak harus ada cantolan anggarannya, tapi anggaran itu adalah mendukung daripada kinerja kita secara keseluruhan seperti itu. Sehingga nanti misalkan tadi indeks kerukunannya seperti apa, apakah sudah tercapai atau belum seperti itu. Nanti tinggal eh, kita apa namanya secara kumulatif kayak tadi yang indeks KUB itu berarti nanti di provinsi apakah meningkat atau seperti apa nanti capaiannya nanti seperti itu. Jadi seperti itu Pak Rahmat. Jadi kalau target tadi makanya tadi kalau targetnya nanti em, di masing-masing seperti apa, penyuluhnya di sana ada berapa, terus yang akan dikeluarkan sertifikat kompetensi itu berapa, atau mungkin yang akan lembaga di sana berapa, lembaga yang akan dibina itu berapa untuk tahun 2025 seperti itu. Jadi eh, dikembalikan ke masing-masing satuan kerja untuk menetapkan target-targetnya seperti itu. Berarti boleh 100% ya, Pak ya? Boleh. Oke, siap.
selama eh, teman-teman di Bovendigul mampu apa namanya merealisasikan target tersebut seperti itu. Makanya Jadi gini Pak, sebenarnya di Boven itu ya ya secara internal kami itu merasa itu targetnya itu terpenuhi, cuma karena dari awal penentuannya hanya 80%, jadi sepertinya 20%-nya terbuang sia-sia gitu, terbuang ya, sia-sia. ya. Makanya Iya nanti kan? eh, Kan gitu, nanti artinya kan gitu. Kalau ya, misalnya mau ditaruh 100% ya kemungkinan besar itu terpenuhi. Saya bisa jamin karena eh, mohon maaf, ibu kepala kami itu eh, selalu melakukan monef. Jadi siap. apapun yang dikerjakan sama eh, tangan kanan sama tangan kirinya itu selalu dimonitoring dengan baik. Jadi kalau misalnya penentuan awal hanya 80%, terus target melebihi, itu yang 20%-nya itu kita nggak tahu mau taruh di mana. Siap. Iya, Jadi jadi mungkin misalkan gini, eh, misalkan silakan. apa namanya eh di sini ada persentase lembaga eh, persentase lembaga agama dan ormas keagamaan yang dibina. Nah, ini misalkan ada kita punya lembaga ada 10. Itu tidak harus di RKKL itu ada pembinaan lembaga agama, ormas keagamaan ada 10. Ada 10 kegiatan. Tapi mungkin apa namanya selama setahun itu mungkin kita eh, membina mereka seperti misalkan apa namanya kita eh, datang ke mereka menggunakan jalan dinas seperti itu ya. Kita memberikan apa namanya arahan bahwa lembaga agama itu harus apa namanya istilahnya moderat, harus 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 apa namanya saling toleransi beragama. Ah, itu kan istilahnya juga kita membina mereka, tapi secara eksplisit apa namanya anggarannya tidak langsung tertulis di dalam KKL seperti itu. Tapi itu bisa dijadikan eviden bahwa bahwa kepala kantor atau satker itu melakukan pembinaan kepada lembaga-lembaga ini seperti itu. Itu itu mungkin apa namanya istilahnya maksudnya seperti itu maksudnya. Jadi tidak harus eh, ada cantolan secara eksplisit anggarannya di dalam KKL, tapi tugasnya Bapak Ibu seperti itu. Sehingga tugas itu menghasilkan kinerja seperti itu. Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke halaman keduanya. Di sini ada meningkatnya partisipasi keluarga dalam layanan bimbingan keluarga. Indikatornya adalah persentase keluarga mendapatkan bimbingan untuk keluarga sakinah, keluarga bahagia, keluarga sukinah, Kristiani, dan Hitas. Oh iya, Izin Mas Dwi, saya konfirmasi silakan sedikit. Ya, Pak Kepala ya. saya senang ada kegiatan ini. Seyogianya teman-teman para administrator mengikuti kegiatan ini. Siap. Ya. Yang pertama yang saya ingin sampaikan dari apa yang sudah ada diberikan. Saya sudah baca semua, saya coba analisis. Mungkin agak sedikit berbeda cara pandang kita terhadap
apa itu yang disebut Perkin, apa itu yang disebut RKT, dan apa itu yang disebut Renstra. Nah, jadi mungkin kita cara membaca dulu dan cara memandang kita satu persepsi supaya turunannya ke bawah enak gitu. Yap. Yang pertama, seyogianya kita harus berawal dari Renstra, Siap. rencana strategis untuk 5 tahun ke depan. Apa yang harus kita lakukan Siap. dan apa sumber daya kita untuk mencapai keinginan kita yang 5 tahun. Ya. Jika kita menginginkan umat beragama yang soleh, katakanlah dari jumlah penduduk Papua 3 juta, kita menginginkan 2.500.000 yang soleh dari 3 juta, kan? Maka 2.500.000 itu kita pilih untuk per tahun. 1 tahun itu 500 jiwa, tahun kedua 500 jiwa, sehingga tahun kelima bisa tercapai 2.500.000. Kira-kira begitu ya. Nah, maka persentase yang kita inginkan dari 500 jiwa per tahun, maka kita tentukan berapa persentase 500 ini. Benar nggak? Bisa nggak 100%? 500 jiwa. Karena tadi kita 2.500.000 rencana 1 tahun. 5 tahun. Maka 500 jiwa kita bina dalam 1 tahun. Maka target kita untuk 500 jiwa ini, berapa yang bisa kita capai? Bisa tidak 500 jiwa ini kita bina, atau hanya 450 jiwa, atau hanya 100 jiwa? Atau bisa lebih menjadi 1.000 jiwa. Nah, kira-kira begitu. Baru itu yang nanti turun ke